Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama Saputra, NIM 1907-375 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik. Saya akan menjelaskan tentang konsep administrasi kurikulum, proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Masuk kita yang pertama, yaitu konsep administrasi kurikulum. Konsep administrasi kurikulum, pertama pengertian kurikulum. Cara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kuril yang berarti pelari dan kurar yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum yang berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam perkembangannya, selanjutnya istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang dalam konteksnya kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Dengan pengertian luas, berarti usaha sekolah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam upaya menghasilkan lulusan yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tercakup dalam pengertian kurikulum. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kedua, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisiensi demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya, pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus terhadap segala usahanya pada praktek. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan kepada suksesnya PBM. Lalu ada proses administrasi kurikulum. Dan proses itu yang pertama ada perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Perencanaan kurikulum adalah kerjaan yang memerlukan keahlian, dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan baik-baik sebelumnya. Beberapa pendapat ahli yang mengemukakan bahwa tidak ada aspek-aspek kurikulum yang harus direncanakan jauh sebelum situasi belajar berlangsung. Untuk penjelasan singkat, pendapat yang berbeda itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh expert dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Lalu, kurikulum direncanakan secara terperinci muka oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk pedoman kerja. Perincian dilakukan oleh guru berdasarkan kebutuhan murid. Kurikulum direncanakan dalam garis besarnya berisi partisipasi dari guru-guru dan dilakukan oleh perencanaan bersama guru dan murid. Oleh guru bersama murid pada waktu akan belajar, tanpa perencanaan jauh di muka. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini tidak berarti bahwa di tingkat daerah dan di sekolah tidak ada perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Di tingkat pusat meliputi hal berikut: penyusunan program dan pengembangan kurikulum, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum sebagai pedoman
penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan ajaran pengajaran. Lalu hambatan pengembangan kurikulum. Hambatannya itu masih sering terjadi perbedaan persepsi, visi dan misi yang hendak dicapai. Ada juga lahirnya gagasan desentralisasi di pengembangan kurikulum, serta tim perekayasa kurikulum masih terpusat pada tingkat pusat. Lalu yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau perancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Masalah atau hambatan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, strategi pembelajaran masih mengacu pada penguasaan informasi dan pengetahuan, sering tidak dapat terlaksana secara optimal atau sarana-prasarana SDM. 3. Masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan. 4. Cenderung pengkotakan bidang studi atau lulus UN. Kurangnya kegiatan aktif siswa. 6. Mengabaikan keterampilan dan pemahaman konsep-konsep. 7. Sosialisasi kurikulum baru belum mencapai sasaran. 8. Guru dan personil sekolah disulit mengubah pola pikir lama ke yang baru. 9. Tidak semua aparat di lapangan welcome terhadap kurikulum baru. 3. Pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Pedoman kurikulum meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran nasional bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi bahan pelajaran, silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan, yakni skop atau ruang lingkup dan urutan penyajiannya. Desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran, organisasi bahan dan strategi instruksionalnya. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. 4. Evaluasi. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dasar-dasar evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya adalah mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemampuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Melalui efektivitas kurikulum menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sering kita lihat bahwa kurikulum dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Jika evaluasi diadakan secara terus-menerus, mungkin tak perlu kurikulum diganti seluruhnya, tetapi dapat senantiasa diperbaiki dan disempurnakan serta disesuaikan dengan perkembangan zaman. B. Desain evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum. Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan merupakan komponen yang amat penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah.
Kurikulum sekolah merupakan seperangkat pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Mengingat bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam memberikan kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kurikulum ini harus dipahami secara intensif oleh semua personel, terutama oleh kepala sekolah dan guru. Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian secara sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan oleh sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan sekolah itu, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut.